Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat karena saya tergelitik dengan penjelasan KPK ya, setelah diputuskan oleh Pak Prabowo bahwa direksi yaitu Ibu Ira Puspadewi dan dua direksi yang lainnya mendapatkan rehabilitasi ya. Tentu saja KPK kebakaran jenggot ya, artinya usaha dia selama ini diabaikan ya. Kemudian KPK membuat saya baca bahwa ada kesalahan Bu Ira itu, dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan KPK sudah benar sesuai prosedur dan sebagainya. Saya tergelitik karena saya juga pernah terlibat dalam korporasi, kemudian bukan bermaksud membela Ibu Ira ya, ini saya bikin dalam rangka masukan ya, bagi KPK, dan saya sangat sedih nih KPK kok melakukan hal yang melawan keadilan publik ya, rasa keadilan publik. Ini saya buat benar-benar karena kecintaan saya kepada KPK ya. Nah, setelah saya pelajari apa yang diungkap melalui jubir KPK, ada 12 item, tapi saya lihat sini ada 10 item saja ya. Tapi dasar saya adalah bahwa pertama, tidak ada aliran dana ke Ibu Ira, tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan. Kedua, fakta bahwa setelah dilakukan akuisisi, nah ini saya kira ini benar atau enggak itu saya lihatnya dari AI aja. Ternyata keuntungan ASDP itu meningkat sampai 100%. Yang biasanya keuntungan cuma 300 miliar, ini bisa mencapai 600 miliar setelah akuisisi. Jadi dasar saya itu mengevaluasi penjelasan KPK. Saya satu persatu ya supaya clear ya. Yang pertama, ini saya ungkap aja apa adanya di media ya, Google. Kesalahan dari Ibu Ira itu adalah mengubah ketentuan dasar PT ASDP untuk pemenuhan syarat kerjasama usaha dengan PT CN, dan kemudian diubah kembali setelah proses berjalan. Jadi KPK menganggap ini ada rekayasa gitu ya. Nah, memang menurut saya Bu Ira kan melakukan terobosan ya. Disebutkan itu terobosan. Terobosan memang harus ada perubahan-perubahan ya. Selama itu masih dalam business judgment rule, artinya dalam GCG ya. Artinya dipertimbangkan, didiskusikan dengan komisaris, dibahas dengan baik-baik. Saya kira berubah ketentuan dasar itu untuk kebaikan tidak ada salahnya. Yang kedua, Ira mengubah rencana kerja perusahaan dari pembangunan kapal menjadi akuisisi perusahaan pelayaran. Selanjutnya, Ira tidak menyusun visibility study yang memadai untuk proses akuisisi. Lah, iya memang terobosan ya, memang terobosan itu harus berubah. Anggaran dasarnya tadinya rencana perusahaannya seperti itu, rencana kerja ya, bukan rencana kerja perusahaan tadinya awalnya adalah membeli, dia di tengah jalan ingin merubah. Karena bagi dia dalam konsep Bu Ira, perubahan ini menjadi suatu terobosan yang menjadi lebih baik ya daripada sebelumnya. Jadi tidak kaku, kan perusahaan itu dinamis. Jadi sepanjang ini GCG yang dipenuhi, saya kira nggak masalah. Tapi KPK itu tidak menyusun visibility study yang memadai. Nah, ini saya nggak yakin ya, pasti sudah dilakukan visibility tadi. Jadi dasarnya merubah itu pasti ada dasarnya, ada visibility study. Bahkan ada konsultan, bahkan ada 7 konsultan, itu kan visibility study. Kajian-kajian dilakukan oleh banyak konsultan tingkat internasional ya, tingkat dunia. Keempat, mengabaikan nilai risiko meskipun akuisisi berisiko tinggi. Nah, ini sama sekali pasti
dari mana bilang mengabaikan risiko itu dari mana? Namanya manajemen, saya yakin Bu Ira sudah matang, sudah banyak pengalaman, risiko itu pasti dipertimbangkan. Pasti sudah dipertimbangkan. Keempat, Ira mematok nilai akuisisi dengan mengkondisikan bersama pemilik jembatan Nusantara. Ex-Dirut SDP Indonesia Ferry itu juga meminta konsultan menyesuaikan hasil evaluasinya. Jadi seolah-olah kata KPK itu disesuaikan di apa namanya itu, dikondisikan lah gitu ya. Saya ini debatable ya. Saya kira perlu penjelasan kondisinya itu menguntungkan ASDP atau enggak. Saya menduga pengkondisian itu adalah dalam rangka menguntungkan ASDP tetapi tidak terlalu merugikan pihak JN. JN ini kan kondisinya sedang tidak baik-baik amat ya. Jadi ditawar lah, tapi penawarannya itu ya jangan sangat merugikan JN. Nah, itu kan perlu negosiasi, perlu pengkondisian. Ini menurut saya ya. Selama ini saya berpandangan bahwa Bu Ira profesional ya, dan mempunyai konsep yang terobosan yang baik untuk keuntungan ASDP. Saya tidak berpikir karena tidak ada aliran dana ya, kecuali kalau ada aliran dana itu hal yang lain. Kelima, memberi data tidak akurat kepada konsultan termasuk status kapal yang sebenarnya tidak beroperasi. Saya kira ini perlu dikonfrontasi pada konsultannya, dan menurut saya konsultan tidak akan mudah dibohongi atau apa ya. Konsultan itu apalagi tingkat dunia dia akan sangat teliti. Saya kira sangat teliti. Nah, ini harus dikonfrontasi sama konsultannya. Keenam, Ira juga tidak mempertimbangkan utang jembatan Nusantara dalam proses akuisisi, termasuk kondisi kapal rusak harus diperbaiki sampai pajak perusahaan yang belum dibayarkan. Saya kok nggak yakin ini. Pasti sudah diperhitungkan, ya. Nggak mungkin ya. Orang selevel Bu Ira tidak karena yang dibeli perusahaan itu kondisinya seperti apa, hutangnya seperti apa, prospeknya nanti kalau dikelola seperti apa, itu pasti sudah diperhitungkan dalam visibility tadi. Saya meyakini itu ya. Jadi kalau dibilang tidak mempertimbangkan, ya ini debatable, pasti harus diadu kedua pihak. Kedelapan, tetap memaksa akuisisi meskipun secara finansial PT ASDP tidak mampu hingga harus berhutang kepada bank. Perusahaan itu kalau sesuatu yang ada prospek terus berhutang itu wajar pasti akan dianalisa cost and benefitnya. Dan apalagi laporannya mengatakan setelah akuisisi untungnya 100%. Jadi pasti mampu bayar hutang ya, Bang. Nggak mungkin hutang tidak langkah ini dilakukan suatu pemaksaan. Langkah ini menurut saya adalah peningkatan aset yang luar biasa, tetapi dengan harga yang murah dalam arti ini, sehingga memang perlu pinjaman bank. Itu biasa dalam bisnis seperti itu. Asal kita yakin bahwa ini akan lebih baik dan kita berani pinjam bank, dan itu dibuktikan nanti apakah baik apa tidak. Kemudian Ira mengabaikan saran dari BPKP terkait penilaian harga kapal yang kemahalan. Lalu juga membeli kapal yang tidak layak jalan, tidak berasuransi, tidak memiliki izin lengkap. Rasanya sudah ada penjelasan bahwa itu memang sebagian memang ada seperti itu, tapi sebagian besar layak operasi. Dan ini sudah dibantah oleh BPKP sendiri, nggak pernah ada BPKP itu menyarankan atau menilai bahwa harga kemahalan itu sudah dibantah oleh BPKP sendiri. Ini debatable menurut saya. Ke-11, tidak memperhatikan kondisi bisnis penyeberangan yang sudah jenuh karena lebih banyak supply daripada demand. Ini juga dibantah oleh fakta, sekarang itu masih kurang, terutama untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar ya. Itu masih butuh banyak kapal-kapal.
Bahkan di sini bahkan kalau rugi pun, misalnya rugi pun, itu ASDP itu masih bisa mempertanggungjawabkannya. Ini demi apa namanya itu public service obligation. Tapi kan ini malah untung, ya. Jadi ada subsidi silang, jadi ada untung yang besar di daerah tertentu yang ramai, yang apa namanya itu menghasilkan keuntungannya besar, tetapi juga dia melayani wilayah-wilayah yang terpencil tadi. Itu pun masih untung gitu loh. Menurut laporan yang saya terima ya dari AI ya. Peran terakhir IRA yakni mempengaruhi konsultan untuk memberikan keterangan yang mendukung skenario dalam pengadaan ini. Mempengaruhi konsultan untuk memberikan skenario itu saya kira dalam hal diskusi apa namanya itu wajar-wajar yang meyakinkan konsultan ya sesuai dengan kemauan itu masih dalam. Kadang-kadang konsultan itu kalau tidak diyakinkan tapi konsultan saya kira juga tidak sembarangan mau ya, dia pasti cek, dia pasti, tapi kan kadang-kadang ada konsultan itu yang perlu dikasih info yang apa namanya itu benar. Saya kira bukan info yang salah, info yang benar ya, supaya memang sesuai keinginannya Bu Ira sebetulnya. Tapi keinginannya itu kan bukan keinginan yang jelek, bukan keinginan yang menseria. Keinginan itu adalah keinginan yang baik, yang terobosan, yang bisa meningkatkan keuntungan yang besar bagi ASDP. Saya kira itu mungkin saya salah. Sekali lagi tujuan saya adalah saya mencintai KPK. Saya inginkan KPK seperti kata Pak Renal Kasali memperdalam lagi atau mendalami lagi apa itu business judgment rule, apa itu terobosan-terobosan, dan yang paling penting adalah apakah langkah-langkah ini menguntungkan bagi SDP. Itu kalau menguntungkan dan tidak ada cash flow atau kickback atau dana yang mengalir, harusnya sosok ini dibebaskan dari segala kecurigaan atau hukuman ya, atau tuntutan. Itu mudah-mudahan saya tidak salah dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan masukan ya yang berarti. Ya, mungkin aja saya salah ya, tapi mudah-mudahan niat saya untuk memberi masukan itu tidak salah ya. Jadi itu seperti kata ini, tidak boleh berbohong, kita jujur, kita bisa salah tapi jangan berbohong. Insya Allah saya tidak berbohong dan tidak punya niat yang tidak baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.